Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggela Setiawan. Saya ingin mempresentasikan penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Baik, yang pertama yaitu laporan terkait penerapan manajemen risiko mencakup proyeksi arus, kas, dan profil maturitas untuk risiko likuiditas. Laporan terkait penerapan manajemen risiko harus mencakup proyeksi arus kas dan profit maturitas untuk risiko likuiditas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam bab 2 ruang lingkup manajemen risiko pasal 2 yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa bank yang tidak menyampaikan laporan rencana sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana disebutkan dalam bab 3 pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris bagian kedua wewenang dan tanggung jawab direksi pasal 6. Faktor-faktor risiko mempengaruhi eksposur risiko. Berikut adalah beberapa poin terkait faktor-faktor risiko yang bersifat material. Yang pertama yaitu faktor-faktor risiko dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua yaitu faktor-faktor risiko mempengaruhi eksposur risiko secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Yang ketiga, faktor-faktor risiko yang bersifat material harus dipertimbangkan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dokumen ini menekankan pentingnya bagi bank umum untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dan komprehensif, termasuk dalam mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta dalam sistem informasi manajemen. Proses identifikasi risiko dapat didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Pasal 2 ayat 2 huruf A yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya bagi bank umum untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dan komprehensif, termasuk dalam pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Serta dalam sistem informasi manajemen risiko, bank harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi eksposur risiko, termasuk dalam risiko yang bersifat material dan dalam proses identifikasi risiko. Pengkajian risiko mencakup penilaian kemampuan bank. Yang pertama yaitu penilaian kemampuan bank untuk melakukan aktivitas baru. Bank harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, dan research yang ada untuk melakukan aktivitas baru. Yang kedua, kajian susulan perubahan sistem dan prosedur. Bank harus membandingkan manfaat dan risiko yang terkait dengan implementasi perubahan sistem dan prosedur dengan kebijakan usaha yang saat ini. Yang ketiga, pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Bank harus mempertimbangkan pengalaman kerugian yang telah terjadi sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam aktivitas baru atau perubahan sistem dan prosedur. Yang keempat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Bank harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen risiko memiliki kompetensi yang sesuai dan memerlukan pelatihan terkapan perlu. Risiko pada seluruh portofolio atau eksposur bank. Yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, dan yang terakhir yaitu risiko kepatuhan.
Masa uji coba dalam penerapan manajemen risiko. Dalam konteks peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 garis miring POJK 03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko meliputi yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Bertanggung jawab atas transaksi yang memerlukan persetujuan direksi dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kedua, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Bank harus memastikan sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen risiko. Yang ketiga, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Fungsi manajemen risiko harus beroperasi secara independen untuk memastikan keberadaan dan objektivitas dalam mengevaluasi dan mengendalikan risiko. Yang keempat, kajian ulang secara berkala. Direksi harus melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Risiko dan tingkat keuntungan atau kerugian untuk produk. Risiko dan tingkat keuntungan atau kerugian untuk produk dapat dijelaskan sebagai potensi terjadinya kerugian finansial atau dampak negatif akibat fluktuasi nilai aset atau investasi tertentu. Sementara tingkat keuntungan mengacu pada potensi keuntungan finansial atau hasil positif yang dapat diperoleh dari aset atau investasi tersebut. Dalam konteks manajemen risiko, penting untuk memahami hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan atau kerugian untuk setiap produk atau aktivitas, serta mengembangkan strategi yang meminimalkan risiko sambil memaksimalkan potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu analisis aspek hukum. Yang pertama, analisis aspek hukum dalam manajemen risiko mencakup penilaian terhadap kemungkinan adanya risiko hukum yang mungkin timbul akibat produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank, serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Risiko hukum dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku dan dapat berdampak pada reputasi bank serta menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis aspek hukum secara cermat dan memastikan bahwa produk atau aktivitas yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam konteks penerapan manajemen risiko, analisis aspek hukum memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin terjadi akibat produk atau aktivitas baru dan mengubah kebijakan dan strategi manajemen risiko sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini akan membantu bank dalam mengantisipasi risiko hukum dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern. Yang pertama, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi penetapan limit risiko yang diambil oleh bank. Yang ketiga, mengungkap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, memastikan implementasi sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif dan efektif. Yang kelima, memastikan kecukupan keterampilan sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang keenam, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Penerapan manajemen risiko.
Yang pertama, dengan menerapkan praktik manajemen risiko yang baik, bank dapat secara proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi. Hal ini memungkinkan bank untuk memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko yang melibatkan pemantauan dan penilaian risiko secara terus-menerus untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan serta kebijakan internal. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dapat menjadi landasan yang kuat bagi kerangka pengawasan bank yang efektif. Selanjutnya, yang kedua, dokumen tersebut juga menekankan bahwa penerapan manajemen risiko tidak hanya ditunjukkan bagi kepentingan bank, tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank. Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu bank dengan bank yang lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, serta kemampuan sumber daya manusia. OJK menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko. Contoh penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko. Yang keempat, pengendalian risiko. Yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan. Baik, yaitu selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum dapat membantu bank dalam mengelola risiko secara efektif, meminimalkan risiko yang dihadapi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga dapat mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang melibatkan pemantauan dan penilaian risiko secara terus-menerus untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan serta kebijakan internal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko merupakan hal yang penting bagi bank umum untuk memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko yang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.